الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai Jahmiyah, di mana Jahmiyah kehilangan 4 nun. Kemarin ada berapa nun? Ada 5, khamsu nunah. Qaulun bil lisan, ini nun pertama. I'tiqadun bil janan, nun kedua. Amalun bil arqan, ini nun ketiga. Yazidu bi ta'ati rahman, ini nun keempat. Kemudian yanqusu bi ta'ati syaitan, ini nun kelima. Nah, Jahmiyah ini hanya punya 1 nun. Dalam masalah keimanan, Jahmiyah hanya memiliki 1 nun. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat 5 nun. Mengucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I'tiqadun bil janan, meyakini dalam hatinya betul-betul yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Kemudian amalun bil arkan, mengamalkan syariat-syariat dengan anggota badan, salat, saum, zakat, haji dan seterusnya. Yazidu bi ta'atir rahman, iman bisa bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, taat kepada Allah. Dan terakhir, iman bisa berkurang dengan taat kepada syaitan, bermaksiat kepada Allah. Nah, Jahmiyah ini hanya punya 1 nun, fi nunin wahidatin. Apa? I'tiqadun bil janan. Pokoknya disebut iman, sudah bisa dikatakan iman ketika punya 1 nun saja. Apa? Yakin dengan hatinya. Ketika seseorang yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, dia beriman. Mau mengucapkan syahadat atau tidak? Mau beramal atau tidak? Dengan demikian, Iblis beriman apa tidak menurut Jahmiyah? Iblis beriman apa tidak? Tentu beriman. Karena iblis yakin betul, tahu betul bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah. Iblis tahu betul, yakin betul. Begitu pula Fir'aun, begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Hati Fir'aun dibongkar, isi hati Fir'aun dibongkar oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran dalam ayat tadi, bahwa Fir'aun dan bala tentaranya menolak Nabi Musa itu cuman di mulutnya, zahirnya, sikapnya. Adapun mereka tidak sanggup untuk tidak mengakui bahwa Nabi Musa betul-betul berada dalam kebenaran. Bagaimana tidak? Mereka menyaksikan mukjizat Nabi Musa, dan itu bukan 1-2. Ya, ada darah, ada kutu, ada belalang. Oh, tidak langsung Fir'aun ditenggelamkan ke Laut Merah. Ada sesuatu dulu sebelumnya. Ya,
Ada tambang-tambang kecil tukang sihir yang seolah membohongi mata menjadi ular-ular kecil, ditelan oleh tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular dan betul-betul ular. Kalau bukan betul-betul ular, tentu tidak bisa memangsa. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah kesalahan Jahmiyah, meyakini bahwa iman sah ketika hanya meyakini di hati saja cukup. Padahal masih ada berapa tadi? 4 lagi. Ya, kita lanjut. Yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini diingkari oleh banyak firqah, kecuali Ahlus Sunnah dan beberapa firqah, ya. Karena tidak semua firqah dalam seluruh hal berbeda dengan Ahlus Sunnah, tidak. Ya, yang sedang kita bahas Jahmiyah ini dalam hal i'tiqadum bil janan sama dengan Ahlus Sunnah, dalam itu doang. Yang 4 tidak. Ya, dari sini kita tahu bahwa iman itu, keyakinan itu, tauhid itu harus sempurna. Maka ketika kurang, ketika membantah, maka dia terancam kafir. Beda dengan sholat, saum, zakat, haji. Sholatnya diterima, saumnya diterima, zakatnya tertolak karena salah, zakat profesi misalnya sama dia. Apakah kafir? Belum. Zakatnya diterima, hajinya nggak sah, nggak wukuf di Arafah misalnya, jelas nggak sah. Apakah terancam kafir? Tidak. Ya. Adapun tauhid harus sempurna. Percaya dengan Jibril, percaya dengan adanya malaikat Mikail, percaya dengan malaikat Munkar Nakir, tapi tidak percaya dengan malaikat Hamalatul Arsy. Gak ada itu kata siapa? Atau nggak benar itu ucapan Nabi, mosok ada malaikat memikul arsy, Hamalatul Arsy. Nggak ada itu. Kafir nggak? Kafir. Kafir. Menolak. Ya. Menolak, menentang, sebagaimana iblis. Ya. Adapun tidak sholat, tidak saum, tapi masih yakin bahwa sholat, saum itu wajib, meninggalkannya adalah berdosa, dosa besar, maka belum kafir. Ya. Kalau menolak, ya sholat nggak perlu, saum nggak perlu, yang penting baik, hatinya bersih, kafir. Jilbab tidak wajib, babi halal. Nah, ini kan menolak. Beda dengan makan babi. Orang yang makan babi tapi dia masih yakin bahwa babi itu haram, belum kafir. Tapi yang mengatakan meyakini bahwa babi halal, kafir. Sekarang ayat-ayatnya ya. Al-Anfal sudah, Ali Imran sudah. Kita ulang sebentar ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ada dua nas, ada dua manusia, orang-orang yang diberitahu oleh manusia bahwa manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ada dua manusia. Masih ingat?
manusia pertama siapa? Orang-orang munafik. Manusia kedua siapa? Abu Sufyan dan bala tentaranya. Di sini para sahabat ditakut-takuti oleh orang munafik. Awas, pasukan Abu Sufyan sudah siap menyerang Madinah. Arab jahiliyah juga siap. Satu lagi, orang-orang Yahudi dan munafik yang ada di kota Madinah. Berarti diserang dari 3 jurusan. Tentu mengerikan ini. Ya. Apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Justru para sahabat yang ditakut-takuti seperti itu malah bertambah iman. Berarti iman bisa bertambah. Kalau bisa bertambah, otomatis bisa berkurang. Ya. Mafhum mukhalafah. Ketika sholat iman bertambah, ketika saum iman bertambah, ketika zakat, haji, jihad iman bertambah, maka ketika berzina, minum khamar, iman berkurang. Ketika berjudi, korupsi, iman berkurang, dan begitu seterusnya. Ya. Bisa berkurang sampai tidak ada lagi. Tapi sekali lagi jangan salah paham. Misalnya begini, minum khamar sekali, iman berkurang. Minum khamar 2 kali, berkurang lagi. Minum khamar 10 kali, berkurang lagi. Minum khamar 100 kali, habis imannya. Betul? Tidak. Mau minum khamar 1000 kali, 5000 kali, kalau dia masih yakin bahwa khamar itu haram, tidak hilang, tidak kafir. Jangan salah paham. Ya. Yang kafir adalah menolak kalau khamar itu haram. Dia meyakini, dia mengatakan bahwa khamar halal. Nah, itu kafir. Adapun minum khamar belum kafir, walaupun dosa yang sangat besar sekali. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Masih ingat satu kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukup Allah bagi kami, dialah sebaik-baik penolong, pelindung. Ini diucapkan oleh 2 manusia yang beda umurnya ribuan tahun. Tentu tidak ketemu, tapi mengucapkan kalimat yang sama di saat yang sama. Saat apa? Saat genting, kepepet, terdesak, istilah kita di ujung tanduk. Diucapkan oleh 2 manusia, yang 2 manusia ini tidak bertemu selang umurnya ribuan tahun. Siapa dan siapa? Mari. Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, anak dan ayah. Nabi sering mengatakan ayahku Ibrahim, ayah yang kesekian tentunya, bukan ayahnya langsung. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa kakek buyut, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, terus kedudukannya seperti ayah. Kedudukannya seperti ayah. Oleh karena itu ketika kita sholat, saum, zakat, haji, ayah kita dapat pahala dari kita enggak? Dapat enggak? Dapat. Kita niatkan atau enggak kita niatkan? Kakek dapat. Buyut dapat, terus ke atas dapat semua.
Begitu pula anak. Insya Allah ketika kita sudah mati, anak kita sholat, anak kita saum, anak kita jihad, kita dapat pahalanya. Bagaimana dengan cucu? Sama. Bagaimana dengan cicit? Sama. Terus ke bawah. Maka orang-orang Arab sedih musibah besar kalau sampai tidak punya anak, tidak punya keturunan. Disebutnya apa? Abtar ya. Rasulullah dihina, dicaci, dituduh sebagai abtar, karena kan anak laki-lakinya mati semua, bahkan seluruh anaknya kan mati semua kecuali Fatimah, ya kan? Satu-satunya anak beliau yang masih hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Itu pun 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah menyusul. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi, diramalkan oleh Nabi beberapa hari sebelum beliau wafat, di hadapan istri-istri Nabi SAW. Kapan Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Saat detik-detik menjelang beliau akan dibakar. Kapan Rasulullah dan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Tadi, ketika mau diserang dari 3 jurusan. Perang Ahzab atau perang Khandaq, parit ya. Walaupun akhirnya tidak terjadi peperangan, siasah Nabi yang luar biasa lewat Hudzaifah. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Berarti penyakit itu ada. Apa penyakit hati? Hasad, iri, dengki, riya, sum'ah. Yang paling dahsyat, penyakit hati yang paling dahsyat, yang kalau itu ada nggak mungkin dia masuk surga, kekal di neraka. Apa? Syirik. Ini penyakit hati yang paling dahsyat. Kalau hasad, iri, dengki, riya, sum'ah, ya masih ada harapan ampun. Tapi kalau penyakit terbesar ini, syirik, tidak ada harapan ampun, kekal di neraka selama-lamanya. Maka dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Orang semua celaka kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang sehat, salim, tidak berpenyakit. Maka orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang berpenyakit, apalagi penyakit yang terbesar tadi, syirik, celaka, neraka, kekal. Fazadathum rijsan ila rijsihim, najisnya bertambah-tambah, kotorannya bertambah-tambah. Kalau tadi yang bertambah kebaikan, kalau ini yang bertambah keburukan. Berarti semakin tegak hujah ahlu sunnah apa? Guru luar biasa, guru beliau. Seluruh gunan bahwa iman bisa berkurang dengan apa? Bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ini surat al-ahzab ya. Ketika orang-orang yang beriman itu melihat ahzab, ahzab itu jamak,
Jamak dari hizb. Hizbun, apa hizb? Kelompok. Ahzab berarti kelompok-kelompok. Tadi kan dari Mekah, dari sekitar Madinah, dari dalam, gitu. Berkelompok-kelompok, maka disebut perang Ahzab. Oleh karena itu, salah satu yang tidak disukai dalam kaidah syar'i adalah hizb, hizbiyun. Ini tidak disukai. Apa? Berkelompok-kelompok. Maka kita tidak boleh membuat kelompok. Kaum muslimin sudah terpecah-pecah menjadi orang Islam Malaysia, orang Islam Brunei, orang Islam Indonesia, orang Islam Saudi. Itu sudah cukup, jangan ditambah lagi. Itu kan bukan yang terbaik. Yang terbaik di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, dan seterusnya. Apa? Kaum muslimin, titik. Muslim mana? Ya paling kebangsaan atau kelahiran. Yaman, Mesir, gitu. Semuanya dibawa. Ada kelompok muslim diserang oleh orang kafir, Saudi bantu, Yaman enggak. Beda-beda kebijakannya. Orang masing-masing punya presiden sendiri-sendiri. Ini berbeda dengan di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Kebijakannya ya satu. Karena kaum muslimin itu satu tubuh. Maka ketika saudara-saudara kita di Palestina diserang, disakiti, dibantai oleh Yahudi, mestinya kita semua sakit semua. Ikut merasa sakit. Ya. Tentu diharapkan yang sakit itu Presiden Indonesia marah, Presiden Mesir marah, Raja Saudi marah, semuanya marah semua. Mestinya. Dan mengirimkan pasukan. Ya. Yahudi tidak bisa dengan demo. Sekedar boikot tidak bisa. Bangsa kera, bangsa babi ini oleh Allah disuruh apa? Disuruh bantai. Qatilul Yahuda wan Nasara. Apa kita lupa dengan ayat itu? Perangilah, bunuhlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kecuali mau tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ini bukan tunduk lagi, malah membantai. Ya, tapi tidak ada atau sedikit sekali negeri-negeri Islam yang melawan. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka mengatakan saat mereka dikepung oleh Ahzab tadi, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini janji Allah dan Rasulnya. Gitu. Ini janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya enggak mungkin bohong. Pasti benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka mereka tidak bertambah kecuali iman dan taslim, iman dan tunduk pasrah. Jadi semakin bertambah iman justru. Inilah para sahabat. Inilah kaum muslimin terbaik. Kaum muslimin terbaik adalah para sahabat. Dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha, nggak ada lawan. Maka kalau kita juga ingin masuk surga, ingin diridhai oleh Allah, ingin diampuni, contohlah para sahabat. Bagaimana mereka sujud, bagaimana mereka ruku, bagaimana mereka tawaf, bagaimana mereka wudu, bagaimana mereka berdakwah, dan seterusnya dan seterusnya. Fabihudahu muqtadi. Dengan petunjuk mereka ikutilah.
huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ini Al-Fatihah ya. Awal-awal. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan, ketentraman. Fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang mukmin. Jadi sifat orang-orang mukmin itu apa? Tenang, tentram, gitu. Maka jangan membuat orang-orang mukmin itu takut, panik, ketakutan, gelisah, jangan. Walaupun ada ancaman, bencana misalnya, ya, jangan membuat orang-orang mukmin itu ketakutan. Ya, bikinlah kaum muslimin itu tenang, karena ketakutan kan sebuah siksaan. Lihat, ketika mau diserang dari 3 jurusan, Allah dan Rasulnya menenangkan, bukan menakut-nakuti. Masih ingat siapa yang hobinya menakut-nakuti kaum muslimin? Siapa? Orang-orang munafik yang hobinya menakut-nakuti kaum muslimin. Nah, termasuk ini. Maka jangan pernah menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, awas nanti, awas, ya. Ya, kalau mau nakut-nakuti kaum muslimin, jangan tanggung-tanggung. Takut-takutilah kaum muslimin dengan neraka, jahanam, siksa kubur, pertanyaan mungkar nakir. Bisa enggak kita jawab? Ini kita semua harus takut. Dan kita disuruh menakut-nakuti sesama kita, supaya jangan bermaksiat, supaya semakin taat kepada Allah. Begitu. Jangan ditakut-takuti dengan gunung meletus sebentar lagi, banjir besar, tsunami sebentar lagi, gempa bumi tinggal nunggu waktunya. Tidak pantas. Ya, takut-takutilah dengan neraka, jahanam, siksa kubur. Nanti kita semua akan ditimbang berat yang mana, pahala apa, dosa. Kita akan melewati sirat sampai ujung jatuh ke jahanam. Kita termasuk yang bisa meminum air telaga Nabi diusir. Itu yang mestinya kita takut. Kenapa? Karena nggak ada pertolongan sana, nggak ada bantuan dari siapapun. Anak terhadap ayah cuek, orang tua terhadap anak cuek, istri kepada suami, suami kepada istri cuek, semuanya cuek semua. Walaupun melihat di depan mata, nggak negor, nggak nyapa, padahal sudah pisah ribuan tahun, kan? Adapun di dunia masih ada tolong menolong. Sejelek-jelek manusia, ketika ada bencana, insya Allah masih ada tolong menolong. Maka jangan kita khawatir, takut hanya karena ini itu yang sifatnya dunia. Apalagi kemiskinan, ekonomi semakin sulit, dan seterusnya nggak perlu ditakuti. Takutlah terhadap dosa. Ya. Sangat disayangkan dengan dosa nggak takut, malah takut sama apa? Kolesterol doang takut. Sama zina, khamar, judi, bohong, riba nggak takut. Sama kolesterol takut, asam urat takut. Ya boleh takut, tapi lebih takut lagi dengan dosa. Kalau dengan dosa tidak takut, ya bodoh sekali. Ya, hanya takut sama kolesterol. Ya. Wa yaqirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ini khusyuk.
khusyuk bisa bertambah ketika Allah menegaskan bagaimana sifat orang-orang yang mukmin sempurna. Mereka menyungkur sujud, menangis, dan tambah khusyuk. Berarti bisa bertambah. Kemudian petunjuk bisa bertambah. Ketika orang-orang Murji'ah mengatakan percaya ya percaya, nggak ada nambah. Yang aja percaya apa tidak percaya. Kalau sudah percaya ya sudah. Jangankan percaya, ini petunjuk bisa nambah. Ya. Ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya. Jadi keyakinan itu bertingkat-tingkat. Dari dia kecil itu semua orang bilang bahwa di balik bukit itu ada danau. Bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, bibinya, teman-teman dia yang lebih dewasa, semuanya bilang di balik bukit itu ada danau. Tentu bocah ini percaya betul. Semuanya mengkhabarkan dengan kabar yang sama, tapi belum pernah melihat. Apa namanya? Ilmul yakin. Yakin sebatas ilmu, karena mendapatkan ilmu dari orang-orang yang dipercaya. Semuanya sama, mustahil bohong gitu. Kemudian setelah dia remaja, menginjak remaja, dia berjalan, mungkin diajak orang tuanya ke tempat danau itu. Maka bertambahkah keyakinannya? Bertambah apa tetap? Bertambah. Kalau tadi ilmu yakin, sekarang ainul yakin, karena sudah melihat langsung. Sudah melihat langsung, mungkin dari kejauhan begitu ya. Naik tingkatnya. Kalau kemarin-kemarin ilmu yakin, sekarang ainul yakin. Orang udah ngelihat. Kemarin-kemarin kan belum lihat, cuman cerita orang-orang yang siqah. Berapa bulan kemudian dia ke situ lagi, mendekat, dia ambil airnya, dia minum air danau itu. Tambah lagi apa? Hakul yakin. Hakul yakin. Nah, keyakinan bertingkat. Apalagi keimanan. Maka bodoh sekali orang yang mengatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Bodoh dan sesat dia. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Orang-orang yang dapat hidayah itu ditambah lagi hidayahnya. Hidayah saja bertambah. Ya. Hidayatul bayan, hidayatul taufiq, ya. Hidayatul bayan jelas. Kemarin-kemarin berilmu, sekarang tambah berilmu lagi, besok tambah berilmu lagi, terus. Seorang muslim seperti itu, ilmunya bertambah. Kemarin-kemarin sholat nggak pakai sutra. Setelah ngaji kesana kemari, akhirnya tahu bahwa Nabi menyuruh sholat mendekat ke sutra. Tambah ilmunya. Ya. Kemarin-kemarin nggak tahu kalau emas itu nggak boleh ngutang. Setelah ngaji belajar akhirnya tahu bahwa emas, perak, zat-zat ribawi tidak boleh ngutang, harus yadan biyadin, harus kontan. Ya. Karena zat-zat ribawi seperti emas, perak, beras, gandum, minyak, kurma yang ditakar dan ditimbang, itu kalau ditukar berarti termasuk uang ya.
uang masuk kemana? Emas, perak, ya kan? Kalau ditukar pasti riba. Kalau ditukar, misalnya emas tukar emas, emas tukar perak, perak tukar beras, beras tukar gandum, itu pasti riba. Kecuali memenuhi dua syarat. Apa syarat pertama? Yadan biyadin, kuntan. Nih beras saya, mana beras kamu? Nih perak saya, mana gandum kamu? Yadan biyadin istilahnya, kuntan. Maka hati-hati jual beli tidak kuntan. Syarat kedua, setelah yadan biyadin, syarat kedua sama. Sekilo dengan sekilo, 5 kilo dengan 5 kilo. Beras 5 kilo ditukar dengan beras 2 kilo, riba. Ya, silahkan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.